Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Sebelum ke materi, kita adakan dulu pretest ya mengenai materi yang akan dibahas malam ini. Tolong dicatat pertanyaannya. Baik. Nomor sebutkan 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi individu dalam organisasi. Lanjut. Nomor 2, jelaskan hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Lanjut ya. Yang ketiga, kasus manajer menilai karyawan berdasarkan kesan pertama atau first impression. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Baik, waktu sudah 5 menit. Kemudian, siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 1? Saya akan menjawab Boleh, Bila. pertanyaan nomor satu. Sebutkan 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi individu dalam organisasi. Jawabannya, faktor individu yaitu nilai, pengalaman, dan motivasi. Faktor situasional yaitu konteks lingkungan, tekanan waktu, dan norma kerja. Lalu faktor target yaitu karakteristik objek atau seseorang yang diamati. Teori para ahli menurut Cristofaro 2020 menjelaskan bahwa persepsi dalam organisasi dibentuk melalui sense-making yang dipengaruhi oleh identity, prior knowledge, dan situational cues. Yang kedua, udah. Baik, selanjutnya untuk Kak Agna, apakah setuju dengan jawabannya Kak Nabila? Setuju, setuju, setuju. Baik, saya akan melanjutkan untuk jawabannya soal nomor 2. Oleh siapa? Saya Agna Boleh, Padiahili. boleh Jelaskan silakan. hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Persepsi menentukan bagaimana seseorang memahami masalah, menilai opsi, dan membentuk preferensi sehingga secara langsung mempengaruhi keputusan yang diambil. Teori para ahli yang mendukung yaitu oleh Kahneman, Sibony, dan Susten pada tahun 2021 menjelaskan bahwa persepsi adalah memfilter informasi dan membentuk judgement yang akan menjadi dasar dari pengambilan keputusan, sehingga kesalahan persepsi dapat memunculkan noise dan bias. Apakah Kak Nabila cukup dan jelas dari jawabannya Kak Agna? Jelas. Selanjutnya soal nomor 3 akan dijawab oleh siapa? Saya, Nabila, akan menjawab pertanyaan nomor 3. Baik, silakan. Pertanyaannya, kasus manajer menilai karyawan berdasarkan kesan pertama, first impression. Konsep apa? Jawabannya, konsep halo effect dan primary effect. Penerapannya, jika karyawan terlihat rapi dan percaya diri saat pertama kali bertemu, manajer dapat menganggap kinerjanya selalu baik meskipun data objektif menunjukkan sebaliknya. Teori para ahli, menurut Milkman 2023, manusia cenderung menggunakan surface cues, isyarat awal yang dangkal, untuk menghemat energi kognitif sehingga memunculkan first impression bias dalam keputusan manajerial. Cukup. Baik, dari jawabannya Kak Nabila. Setuju. Oke, kita lanjut ke penilaian ya. Untuk Kak Agna benar berapa? Tiga, tiga. Benar berapa? Benar 3. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut ke materinya ya. Baik, selamat malam semuanya. Di Malam. sini saya akan menjelaskan tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Di sini fokusnya bias persepsi proses menilai informasi dampaknya pada keputusan. Teman-teman, persepsi itu cara kita menafsirkan informasi. Dua orang bisa melihat hal yang sama tapi interpretasinya berbeda. Kak, contoh bias persepsi yang sering terjadi di kantor itu apa? Misalnya stereotyping menilai orang berdasarkan kelompoknya. Ada juga halo efek satu sifat baik membuat kita menganggap semuanya baik.
Baik, apakah ada pengaruhnya sama keputusan yang kita buat? Sangat berpengaruh. Orang yang terjebak biasa mengambil keputusan tidak objektif. Dalam organisasi, keputusan penting harus menggunakan model rasional, tapi kenyataannya kita sering memakai bounded rationality karena keterbatasan waktu. Jadi persepsi itu hal kecil tapi efeknya besar ya. Benar, salah persepsi bisa jadi menjadikan kesalahan keputusan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke post-test ya. Baik, Baik, Pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Analisislah hubungan antara persepsi keadilan organisasi dan keputusan resign. Lanjut nomor 2 ya. Apakah keputusan berbasis data selalu lebih baik daripada intuisi? Evaluasilah. Lanjut pertanyaan nomor 3. Buatlah homework mini tentang bagaimana persepsi mempengaruhi keputusan tim. Baik, saya akan memberikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan post-testnya. Silakan, selamat mengerjakan. Baik, waktu sudah 5 menit ya. Siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 1? saya Agna Padialayirni. Boleh, Kak Agnes, silakan. Baik, analisis hubungan antara persepsi keadilan organisasi dan keputusan resign. Jawabannya, jika karyawan merasa promosi, gaji, dan tugas tidak adil, akan muncul persepsi ketidakadilan, sehingga persepsi tersebut menurunkan kepercayaan terhadap organisasinya. Dampaknya, peningkatan niat untuk resign karena karyawan merasa tidak dihargai. Dari jawaban tersebut, teori ahli yang mendukungnya adalah menurut penelitian organisasi Justice terbaru oleh Colquitt tahun 2020 sampai 2022, persepsi ketidakadilan berhubungan kuat dengan turnover intention dan perilaku menarik diri dari organisasi. Oke, terima kasih. Apakah Kak Nabila puas dengan jawabannya Kak Agna? setuju. Lanjut nomor 2 akan dijawab siapa? Oleh saya, Nabila akan menjawab pertanyaan nomor 2. Boleh, silakan. Pertanyaannya, apakah keputusan berbasis data selalu lebih baik daripada intuisi? Evaluasilah. Jawabannya tidak selalu, karena kelebihan data yaitu objektif, mengurangi bias pribadi, dan mendukung keputusan berbasis bukti. Kelemahannya dalam situasi cepat atau darurat, pengumpulan data membutuhkan waktu sehingga intuisi berpengalaman dapat lebih efektif. Kesimpulannya, keputusan terbaik adalah gabungan data ditambah intuisi terlatih. Teori para ahli, menurut Mario et al. 2024, menekankan konsep one the fly, decision making, di mana pemimpin tidak selalu dapat mengandalkan data lengkap dan perlu menggunakan intuisi profesional. Oke, terima kasih. Apakah Kak Agna cukup jelas dengan jawabannya Kak Nabila? Jelas dan setuju. Oke, pertanyaan terakhir dijawab oleh siapa? Saya Silakan. buat framework mini tentang bagaimana persepsi mempengaruhi keputusan tim. Framework ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, stimulus, informasi pekerjaan atau situasi tertentu. Yang kedua, interpretasi perseptual, yaitu dipengaruhi nilai, pengalaman, dan emosi anggota tim. Yang ketiga, diskusi tim, yaitu perbedaan persepsi memunculkan preferensi yang berbeda. Yang terakhir, keputusan akhir. Jadi kualitas keputusan tergantung apakah persepsi yang dikeliru dikoreksi melalui dialog kritis. Dari jawaban tersebut, teori para ahli yang mendukungnya itu adalah Cristofaro tahun 2023 menegaskan bahwa proses persepsi kolektif menentukan bagaimana tim membentuk realitas bersama dan memutuskan tindakan. Oke, terima kasih jawabannya. Kak Nabila, ada yang ditambahkan apa cukup? Cukup. Oke, kita lanjut ke penilaiannya. Untuk Kak Agna, benar berapa? Tiga, benar tiga. Oke, selanjutnya Kak Nabila, benar Benar berapa? tiga. Benar tiga.
Oke, terima kasih. Saya akan tutup materi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.